mengapa ya saya rasanya mau menangis begitu. Mau Ibu menangis, mau menangis Ibu. karena kebijakan Kang Deddy Mulyadi. Kami mau nangis ngeliat ibu ngomong kayak gitu. Saya juga Kok mau bisa sih menangis orang lihat kayak ibu ibu. kepilih menjadi anggota DPR RI? Orang tuanya aja nggak masalah dan Nah, bangga, itu. anaknya bisa dididik di barak militer TNI. Lah ibu Iya, yang bukan menangis. siapa-siapa kok sedih, kocak. Lagian mereka di sana itu dididik biar lebih terarah dan lebih disiplin lagi dan bermanfaat untuk masyarakat. Betul. Bukannya Betul. digebukin dan disiksa. Mereka juga bukan tahanan militer kok. Nah. Lagian juga program ini tuh gratis tanpa dipungut biaya apapun. Nah. Semua biaya ditanggung oleh pemerintah. Yang belum tahu dengan ibu ini tuh wakil ketua DPR RI Komisi 10 dari fraksi Wakil PDIP. ketua Tolonglah Bu, DPR sentimen pribadi dan RI dendam partai Komisi jangan 10. dibawa dalam kepentingan masyarakat. Gimana menurut kalian kawan? Izin states. Ibu katakan, Ibu melihat apa yang dilakukan oleh Gubernur Jawa Barat dan Bupati Purwakarta tentang anak-anak bermasalah yang dititip di barak Tentara Nasional Indonesia. Ibu menangis. Menangis. Ibu tahu nggak? Katanya menangis, Bu. Orang Belum tua menangis, anak-anak mau ini menangis. sudah menangis terlalu lama. Ya. Mereka pusing. Mereka bingung. Mereka tidak tahu bagaimana cara mendidik anak mereka untuk menjadi baik. Oleh sebab itu dengan program ini para orang tua bersyukur ada campur tangan pemerintah untuk mendidik anak-anak mereka. Ibu mau lewat prosedur, mekanisme pembahasan, butuh berapa waktu? Keburu anak-anak itu ditangkap mungkin pakai Satpol PP, tangkap, masuk dalam penjara, terus ikut dalam pengadilan, terus masuk di lapas, maka mereka blacklist. Ya, itu. Saya sangat Hancur setuju dengan habislah program ini hidupnya. dan saya sangat berterima kasih untuk Bapak Bupati Purwakarta, hormat, dan Bapak Gubernur, Bapak Aing, KDM, Gubernur Jawa Barat. Terima kasih Bapak. Saya berharap gubernur-gubernur di provinsi lain boleh contoh program ini. Ketika orang tua lepas tangan, mereka tidak tahu kemana mereka mau percayakan anak-anak ini. Kalau mau tunggu DPR bertindak, pemerintah secara pemerintah pusat yang bicara, kapan keburu anak-anak ini hancur? Nggak ada waktu, Bu. Atau kita titip saja di rumah ibu. Selagi orang tua anak tidak komplain, saya pikir tidak ada masalah. Kalau orang tua anak merasa keberatan anaknya diambil dan dibawa ke barak TNI, ya udah bawa pulang anak, didik sendiri. Gitu aja, Bapak Gubernur dan Bapak Bupati. Tapi untuk orang tua yang rela anaknya mau dididik, serahkan sepenuhnya, pemerintah didik, pemerintah bina, dan mereka boleh keluar menjadi anak-anak masa depan bangsa yang luar biasa. Silahkan. Tapi kalau tidak setuju, urus sendiri. Gampang kan? Bapak Bupati tidak rugi, Ibu. Bapak Gubernur tidak rugi. Bukan anak mereka kok. Tetapi ini anak-anak masa depan bangsa. Anak-anak yang besok mereka pimpin negara ini. Ibu tolong paham ya. Kita boleh pakai mekanisme. Tapi ada hal yang kita boleh pakai mekanisme. Tetapi ada hal yang kita harus tak segera. Ibu paham ya? Paham. Jadi stop sudah dengan nangis-nangis. Diskriminasi. Ini anak-anak ini orang tua sudah lepas tangan, sudah capek. Jadi kami bersyukur. Orang tua bersyukur. Kalau pemerintah mau ambil alih untuk mendidik anak-anak yang bermasalah. Supaya mereka menjadi pribadi yang lebih baik. Dan itu menjadi contoh. Bahwa saya menjadi baik, saya dididik di barak. Toh mereka di sana kan dikasih makan itu. Daripada ditangkap, dipenjarakan, emang makannya enak? Kan enggak.
Enggak. Tapi kalau di barak mereka dikasih makan, mereka dididik soal agama, pendidikan sekolahnya, semua. Jadi saya pikir ibu jangan terlalu berlebihan. Jangan menghambat program yang menguntungkan orang tua dan anak-anak ini. Ya ibu ya. Jadi pikirkan kembali. Jangan terlalu ikut-ikut perasaan. Ibu kan nggak tahu bagaimana perasaan orang tua yang sudah pusing mikirin anak yang udah nggak bisa diajar. Ya, ibu minta maaf sebelumnya ibu. Dan saya harap program ini boleh ditiru oleh provinsi lain agar anak-anak kita, anak-anak masa depan bangsa boleh menjadi anak-anak yang berprestasi, boleh menjadi anak-anak yang membanggakan negara Republik Indonesia. NKRI harga mati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Nyonya M, anggota DPR Komisi 10. Justru saya mempertanyakan kepada Ibu M, kenapa Ibu M tidak menangis ketika anak-anak bangsa kita lebih mengidolakan budaya luar. Ketika anak-anak kita tawuran, Ibu M tidak menangis. Lalu kenapa saat Bapak Gubernur Jawa Barat mengambil tindakan yang untuk kebaikan anak-anak bangsa agar terlatih, agar punya adab, Ibu M mengkritiknya? Coba Ibu M, harusnya ketika itu Ibu M itu bertindak kalau memang tidak setuju kepada Bapak Gubernur. Bukankah Ibu sebagai wakil rakyat? Lalu tindakan Ibu di mana ketika putra-putra bangsa Indonesia hilang adab? Ya. Hilang rasa jiwa nasionalisnya. Karena apa? Karena lingkungan. Ketika Bapak Gubernur ingin memberikan yang terbaik kepada putra-putra bangsanya, Ibu emang kritik. Pertanyaan saya, sudahkah Ibu bertindak untuk anak-anak putra bangsa di Indonesia ini? Padahal Ibu adalah kerjanya mewakili rakyat. Ya, saya sangat setuju kepada Kang Deddy Mulyadi mendidik putra-putra bangsa Indonesia agar jiwa nasionalisnya timbul, agar adab, agar akhlaknya itu lebih baik lagi untuk kedepannya. Semangat Kang Deddy Mulyadi. Ibu kalau mau menangis, menangis aja Bu. Kenapa Ibu ujuk-ujuk mau menangis? Nangis aja Pak ya. Kalau misalnya anak-anak yang nakal dan sampai melukai ibu dan bapaknya, nah, Ibu pernah tahu nggak kasus-kasus seperti itu? Banyak loh Bu. Dan anak-anak yang paling bahaya itu ikut geng-geng yang nggak jelas Bu, bikin keresahan masyarakat. Nah, banyak sekali kan, di mana-mana ternyata pelakunya gerombolan anak-anak SMP dan SMA Bu, karena mereka salah pergaulan, diajaklah geng-geng yang nggak jelas kayak gitu. Apa manfaatnya coba Bu? Justru bahaya kalau kayak gitu. Ini mau dilatih, mau dididik disiplin, Ibu komentar kan nggak jelas. Ibu hanya teori, sedangkan Kang Deddy itu praktek langsung di lapangan bagaimana meresahkannya anak-anak dan banyaknya pengaduan-pengaduan tentang pembegalan, tentang tawuran anak-anak muda. Ibu gimana Ibu? Nangis nggak kayak gitu? Banyak masyarakat yang dilukai oleh senjata tajam ya, banyak sekali kejadian-kejadian begal di mana-mana. Itu akibat pergaulan bebas, dan Ibu nggak akan tahu karena Ibu hanya duduk di meja yang mewah itu, sedangkan rakyat menjerit Ibu nggak akan tahu. Izin Ibu Komisi 10, Ibu mengapa ya rasanya mau menangis? Ibu baru rasanya mau menangis. Ibu-ibunya siswa itu sudah menangis bertahun-tahun. Dia mah sudah menangis, Ibu mah baru rasanya mau menangis.
Terus kira-kira langkah-langkah apa yang ibu akan tempuh? Langkah apa yang ibu akan lakukan di saat anak-anak itu dibiarkan menunggu lebih menangis lagi? Ibu-ibunya, orang tuanya mereka itu. Setelah dia melakukan tawuran, tertangkap sama aparat, tertangkap sama warga, atau baku hantam sama lawannya, jadi korban. Terus langkah ibu apa? Komen kesalahan anak-anak remaja. Mikir ibu, nggak usah asal komen aja, nggak usah nyenggol-nyenggol. Langkah yang ditempuh sama KDM Bapak Aing itu udah tepat. Coba ibu simak, ibu lihat. Setiap waktu dikontrol sama gubernur, sama Kang Deddy Mulyadi di barak TNI. Ditanya satu persatu. Mereka nyaman. 90 derajat mereka semuanya sadar akan kesalahan yang mereka lakukan di luar sana. Yang ngelawan sama orang tuanya, yang kena narkoba, yang kena minum-minuman, yang sering bolos sekolah. Mereka sadar. Bahkan mereka sekarang nyaman ingin terus melaksanakan pembinaan mental. Ibu kadang-kadang coba kalau misalnya mereka dibiarkan jadi geng motor, tawuran, yang jadi korban mereka sendiri, yang jadi susah siapa? Orang tuanya. Sekarang orang tuanya malah pada senang, malah pada bahagia. Seharusnya ibu para elit mendukung kebijakan-kebijakan gubernur yang begitu luar biasa. Nggak pakai segala rapat, nggak pakai segala musyawarah, langsung spontan ambil tindakan. Jadi gerak cepet bu, gercep bu. Ibu katanya wakil rakyat.